Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Oktari Nasri Edi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yang dimana berjudul Prospek Usaha BMT dalam Meningkatkan UMKM Ditinjau Menurut Ekonomi Islam. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan saya presentasikan di sini ada 7, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian, yang kelima kajian pustaka, yang keenam kerangka teoritik, dan yang ketujuh metode penelitian. Latar belakang. Problematika ekonomi adalah isu yang harus segera diatasi karena akan menyebabkan dampak terus-menerus yang menghantui masyarakat, baik masyarakat yang kaya maupun yang miskin. Salah satu cara untuk mengatasi masalah perekonomian yang terjadi adalah dengan cara menggerakkan masyarakat agar memulai berbisnis atau memulai usaha baik kecil ataupun menengah. Bagi masyarakat menengah ke bawah, sangat diperlukan yang namanya lembaga keuangan dalam memulai bisnis untuk meminjam dana. Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Bank terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Sementara lembaga keuangan yang bukan bank saat ini mulai berkembang di Indonesia adalah pegadaian syariah, pasar modal syariah, pasar uang, koperasi simpan pinjam, baitul mal wa tamlil, leasing, asuransi syariah, dana pensiun, anjak piutang, modal ventura, dan lain sebagainya. BMT sendiri di sini menurut Ridwan merupakan sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT juga merupakan lembaga keuangan syariah non-bank yang jumlahnya paling banyak dibandingkan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ada banyak faktor yang membuat BMT lebih banyak diminati oleh masyarakat, antara lain BMT tidak terdapat unsur riba, sehingga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Masyarakat akan memilih menabung atau meminjam dana terhadap suatu lembaga apabila suatu lembaga tersebut mempunyai prospek bisnis yang bagus. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prospek merupakan peluang dan harapan, pemandangan ke depan, pengharapan, harapan baik, dan kemungkinan. Dengan penilaian prospek yang bagus, masyarakat akan semakin tertarik untuk meminjam ataupun mengalokasikan dana mereka kepada lembaga keuangan. Karena tujuan seseorang untuk meminjam dana adalah untuk memulai usaha, agar menghindari problematika ekonomi dan meningkatkan taraf hidup bermasyarakat. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan, masyarakat cenderung memilih usaha mikro kecil dan menengah, yaitu dengan cara berdagang. Jika tujuan utama berdagang adalah mencari laba yang besar, maka masyarakat cenderung berdagang dengan konsep menghalalkan segala cara untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya atau untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini tak jarang terjadi perbuatan negatif yang akan menjadi kebiasaan. Hal ini sangat dilarang dalam ajaran agama Islam, karena setiap pekerjaan harus dilakukan dengan cara ikhlas dan dengan tujuan mencari ridho Allah. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana prospek usaha BMT dalam meningkatkan pendapatan UMKM pada BMT Insan Mulia Palembang. Yang kedua, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha BMT Insan Mulia Palembang. Adapun tujuan penelitian dari proposal ini ada 2, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana prospek usaha BMT Insan Mulia Palembang dalam meningkatkan UMKM, dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha BMT Insan Mulia Palembang. Sedangkan manfaat penelitian proposal ini ada 2, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di mana manfaat teoritis
Di sini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya mengetahui prospek dalam meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta dapat bermanfaat sebagai bahan referensi yang nantinya dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian pada masa yang akan datang. Sedangkan manfaat praktis di sini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk mengimplementasikan teori-teori dan literatur yang penulis peroleh dari bangku kuliah. Kemudian, memperluas wawasan penulis tentang meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik bentuk buku atau dalam bentuk tulisan lainnya yang relevan dengan objek yang sama, maka di sini akan saya paparkan beberapa tinjauan pustaka yang sudah ada. Yang pertama, penelitian dari Rizky Afri Mulia pada tahun 2019 yang berjudul Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil KJKS BMT dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Padang. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lia Febrina Siregar, Mustafa Kamal Rokan, dan Isnani Harahap pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Prospek dan Strategi Pengembangan Usaha Jasa Syariah. Penelitian ketiga yang diteliti oleh Siti Yahidah, Nia Monora Prasanti, dan kawan-kawan pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam pada Prospek Industri Daur Ulang Sampah Plastik. Penelitian keempat yang dilakukan oleh M. Paramita dan M. I. Zulkarnain pada tahun 2018 yang berjudul Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah terhadap pemenuhan kebutuhan permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penelitian kelima diteliti oleh Alfwandi Ridho Subarka pada tahun 2018 yang berjudul Potensi dan Prospek Wisata Halal dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah, Studi Kasus pada Nusa Tenggara Barat. Penelitian terakhir, penelitian keenam yang diteliti oleh Rahayu Bahri pada tahun 2017 yang berjudul Pengembangan Usaha Jasa Laundry dalam Meningkatkan Pendapatan Marginal Rumah Tangga dalam Perspektif Ekonomi Islam di Watampone, studi pada Okta Laundry. Kerangka teori. Sini prospek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prospek merupakan peluang dan harapan, pemandangan ke depan, pengharapan atau memberi, harapan baik, dan kemungkinan. BMT, menurut Muhammad Ridwan, BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial sebagai lembaga bisnis. BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. UMKM, definisi usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu di mana usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tinjauan menurut ekonomi Islam. Di sini ada tinjauan menurut Al-Qur'an, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah bukanlah suatu kegiatan yang salah. Kitab suci Al-Quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas berusaha atau berbisnis. Memiliki rezeki dengan cara berusaha oleh Al-Quran dinamakan mencari karunia ilahi atau fadlullah. Sebagaimana firman Allah,
dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 198 yang artinya, bukanlah suatu dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah dari Masyari Haram, dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana yang ditunjukkannya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termaksud orang-orang yang sesat. Tinjauan menurut ekonomi dalam hadis itu terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Buyu, bab kasbi rojuli wal amalihi biyadihi 2/730 nomor 2072, di mana sabda Rasulullah yaitu tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan yang lebih baik dari makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangannya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihi salam dahulu senantiasa makan dari jerih payahnya sendiri. Metodologi penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial yang diteliti, sedangkan data sekunder didapatkan melalui dokumen, yakni jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan sejenisnya. Adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini, populasi ialah seluruh anggota BMT yang dapat memberikan informasi tentang prospek usaha BMT. Sedangkan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik purposive sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 macam, diantaranya wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama reduksi data. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus. Yang kedua, penyajian data meliputi teks naratif maupun matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Yang ketiga, ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan, dari permulaan pengumpulan data, mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposal. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kelas metodologi berikutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.